Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polutus yang berbahagia, bertemu kembali kita dalam tayangan THM, Tanas Hasdin Mundika. Kali ini kita masih membahas tentang sesuatu yang menarik, yang menjadi polemik dalam 2 minggu belakangan ini, yaitu sesuatu yang disematkan kepada Bung Deddy Corbuzier tentang pangkat Letkol Tituler, yang masih menjadi pro kontra dari banyak kalangan. Banyak yang setuju dan banyak yang tidak setuju. Kali ini kita melihat dari wawancara Dhanil Anzar Simanjuntak, yaitu salah satu juru bicara Kementerian Pertahanan RI yang diwawancarai sekitar 10 hari yang lalu di CNBC TV. Dia mengatakan bahwa banyak pihak mungkin karena belum mengetahui tentang pangkat tituler ini sehingga masih banyak juga yang kontra, sehingga perlu dijelaskan bahwa pangkat tituler tersebut adalah pangkat khusus yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian khusus, seperti Idris Sardi yang pada tahun 1995 diberikan pangkat tituler oleh Pak Harto zaman Orde Baru karena punya keahlian dalam seni musik, sehingga dia bisa mengajarkan para tentara untuk bermain musik. Nah, pada tahun ini yaitu pangkat Letkol Tituler diberikan kepada Deddy Corbuzier, itu karena mempunyai keahlian tertentu dalam media sosial, yaitu dalam bentuk mungkin Instagram atau YouTube. Nah, yang menarik kali ini Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan ada 3 hal yang perlu digarisbawahi dari pemberian pangkat tituler tersebut. Yang pertama, bahwa pangkat tersebut bersifat sementara. Kedua, pemberian pangkat tersebut ada tujuan-tujuan khusus atau tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan menerima. Dan 3 hal ini sudah terpenuhi sehingga Deddy Corbuzier absah mendapatkan pangkat tituler tersebut. Sekarang mari kita bahas karena Anzar Simanjuntak tidak membahas sampai menungkik apa penugasan khusus tersebut, sehingga publik pun masih bertanya-tanya seperti itu. Apa kebutuhan negara yang mendesak sehingga sampai hari ini harus menyematkan pangkat tersebut. Nah, kalau bicara sementara mungkin bicara 1-2 bulan, 1-2 tahun. Nah, kalau bicara 5-10 tahun itu tidak sementara, cukup lama. Nah, sekarang apa yang mendesak saat ini sehingga diberikan jabatan tersebut? Apa tantangan negara saat ini? Nah, kalau kita lihat pemberontakan hampir tidak ada. Demo-demo besar sudah selesai seperti itu. Nah, yang tersisa hari ini mungkin tinggal OPM, Organisasi Papua Merdeka seperti itu. Nah, memang Organisasi Papua Merdeka yang sudah berlangsung puluhan tahun dan sampai hari ini juga memang belum selesai. Nah, yang menarik pada 7 bulan yang lalu sekitar bulan Mei 2021 beberapa pasukan inti dari TNI, yaitu mungkin dari Raiders, kemudian Denjaka dan lain-lain, Kopassus dan lain-lain itu digabungkan sekitar 400 personil dan dinamakan dengan nama pasukan setan, dan sudah diterjunkan sejak 7 bulan yang lalu beroperasi di tanah Papua. Penugasan mereka cuma 9 bulan, berarti ini tinggal 2 bulan lagi. Dan sampai hari ini Organisasi Papua Merdeka masih eksis. Mungkin ini adalah salah satu pantauan dari Menhan, dari Panglima TNI, dari jajaran TNI bahwa pendekatan lewat senjata mungkin tidak selesai seperti itu. Karena Papua masih tetap eksis. Mungkin butuh pendekatan-pendekatan lain, pendekatan lewat medsos. Gitu. Mungkin Deddy Corbuzier akan dengan pasukan di bawahnya, pasukan cadangan, Komcat, itu akan mulai memilah, mulai melakukan pendekatan kepada Panglima OPM, siapa yang bisa diajak kompromi, siapa yang bisa diajak bicara. Mungkin panglimanya kalau bisa dipanggil ke Jakarta, diajak podcast, diberikan hiburan dan lain-lain, mungkin bisa terurai persoalan Organisasi Papua Merdeka. Itu salah satu pendekatan, sehingga mungkin ini yang dimaksud oleh pemerintah dengan ada tujuan khusus. Karena tujuan angkat senjata melawan Papua juga sudah hampir tidak berhasil, sudah cukup lama, dan menurunkan pasukan setan pun sudah 7 bulan belum ada hasil yang menggembirakan dari tanah Papua. Belum ada laporan-laporan atau informasi yang menyatakan bahwa pasukan setan telah berhasil menumpas Organisasi Papua Merdeka. Kemudian yang paling menarik mungkin yang tahun depannya ini, ketika banyak kalangan, banyak pihak baik dalam negeri maupun luar negeri menyatakan bahwa tahun 2023 itu sesuatu yang sangat gelap, resesi. Nah, kata Menteri Bahlil, Menteri Investasi, bahwa 2023 itu hampir tidak ada harapan. Dan saat ini sudah dimulai ketika perusahaan-perusahaan tutup, pabrik-pabrik bangkrut di mana-mana, pekerjaan-pekerjaan orang hilang seperti itu. Jadi ditakutkan dengan banyaknya orang tidak bekerja, dengan daya beli masyarakat yang semakin rendah, kemudian masyarakat hidup susah, akan terjadi demo-demo besar.
akan terjadi pemberontakan. Nah, pemberontakan ini bisa meluas dari yang bersifat komunal masyarakat dan akhirnya menjadi pemberontakan-pemberontakan daerah, misalnya Meranti yang tiba-tiba diam, akhirnya tersulut. Kemudian daerah-daerah lain, nah ini yang ditakutkan. Nah, mungkin ini salah satu tugas dari Deddy Corbuzier, melakukan pendekatan lewat media sosial untuk meredam konflik, untuk meredam kerusuhan, untuk meredam pemberontakan, seperti itu. Jadi lewat pendekatan media sosial, Bung Deddy Corbuzier bisa menjelaskan bahwa walaupun tahun 2023 resesi di depan mata dan akan terjadi, tapi kita masih bisa ada harapan, kita masih bisa berjalan, walaupun mungkin kesulitan, karena pekerjaan-pekerjaan itu banyak yang gulung tikar, pabrik-pabrik tutup, seperti itu. Nah, ini salah satu tugas Deddy Corbuzier. Jadi kami melihat dari penjelasan Daniel Andal Simanjuntak tentang 3 hal, yaitu tadi yang bersifat sementara, kemudian bersifat ada tujuan khusus, dan yang bersangkutan menerima dalam hal ini. Jadi cuma 2 hal yang di depan mata, yaitu bagaimana penuntasan organisasi Papua Merdeka, kemudian yang kedua bagaimana meredam mungkin kalau ada kerusuhan atau pemberontakan di tahun 2023 karena resesi ekonomi. Jadi Polotus dimanapun berada, jadi polemik tentang pangkat tituler yang masih berlangsung sampai hari ini, kami cuma melihat 2 hal tersebut, penugasan Deddy Corbuzier. Jadi mudah-mudahan Bung Deddy Corbuzier diberikan kesehatan sehingga bisa mengemban tugas negara, yaitu untuk melakukan tugas-tugas khusus agar mulai hari ini bagaimana organisasi Papua Merdeka bisa diurai, dan juga mungkin bisa meredam jika terjadi kerusuhan atau konflik atau pemberontakan di tahun 2023 ketika terjadi resesi ekonomi. Putus dimanapun berada, mungkin cuma ini yang bisa sampaikan. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.